Kali ini aku akan menjelaskan bagaimana caraku memulai TikTok affiliate dari nol ya. Aku memulai TikTok affiliate dari nol awalnya itu dimulai dari alat-alat yang sederhana gitu. Alat-alat yang sederhana itu gimana? Alat-alat yang sederhana itu alat yang kupakai kayak HP seperti ini udah sangat cukup ya untuk membuat sebuah video TikTok itu. Ini adalah Samsung A07 kalau nggak salah. Ini harganya 1 jutaan, sama aplikasi penunjang itu namanya CapCut. Itu kita yang CapCut Pro itu berlangganannya kalau nggak salah ya 100 ribuan per bulan. Jadi model kita selamanya ibaratnya model-model awal itu di video kita untuk memulai itu dari HP Samsung 1 jutaan ini, dan sama langganan bulanan di CapCut Pro itu 100 ribuan. Itu aja, udah itu aja ya, sama itu kuota internet gitu, sama kuota internetnya di setiap bulan gitu. Kalau kuota internet sih biasanya yang wifi bulanan itu paling 100 ribuan juga gitu. Jadi ya anggap aja budgetnya 200 ribuan aja. Dan seterusnya itu untuk produk-produknya itu apa yang kita pakai. Itu produk yang kita pakai itu kita bisa mulai dari apa yang kita punya dulu produknya, berarti barang yang kita beli untuk sehari-hari atau kebutuhan yang kita beli sehari-hari gitu. Misalnya kan kita hobi fashion toh, kita itu hobi fashion, terus kita punya apa namanya, punya koleksi celana sendiri atau koleksi baju sendiri, yang ibaratnya produk-produk itu ada di etalase TikTok Shop. Jadi benar-benar kita memanfaatkan itu gitu, atau kita punya kelebihan pribadi gitu, kelebihan storytelling atau berbicara, terus kita sesekali selipkan produk-produk yang berkaitan dengan apa yang kita bicarakan, ya itu juga bisa juga gitu. Jadi modal utama itu tidak harus puluhan juta, belasan juta, itu enggak harus. Tapi kalau ingin menjadi seorang profesional kreator ya emang harus pakai modal yang banyak seperti itu, karena kadang kan ada yang pakai komputer sampai ratusan juta, kadang ada yang pakai kamera juga sampai puluhan juta juga. Satunya itu opsional karena itu bertahap gitu, nggak harus dari awal memulai dengan cara itu. Jadi aku memulainya dengan aplikasi-aplikasi seperti itu. Satu aplikasi CapCut untuk mengedit, merekam, dan untuk nguploadnya juga pakai HP itu juga. Jadi all in one gitu. Untuk all in one, soal penjayaan ya kita cari penjayaan sendiri toh. Kalau idealnya sih kita mulai dari siang hari toh. Untuk idealnya kita mulai dari siang hari. Terus yang paling utama itu bukan modal ya. Kalau modal ibaratnya ya kreator-kreator dari daerah ya nggak akan pernah ada dari dulu. Nyatanya dari dulu banyak sekali kreator daerah yang muncul ke permukaan ya, karena emang semua nggak berawal dari modal, tapi beberapa hal emang harus ada modalnya gitu aja sih. Jadi untuk yang paling penting itu adalah kreativitas kita. Oke, kreativitas kita mengolah sebuah konten, karena kita mau menonjolkan apa yang mau kita tonjolkan di dalam akun itu gitu. Misal ada yang mengedepankan itu fisik dia gitu, entah itu ketamanannya atau kecantikannya, itu ada juga orang yang menonjolkan kreativitasnya gitu. Dia nggak menonjolkan mukanya, tapi dia menonjolkan bagaimana dia mengelola produknya, bagaimana dia mengeditnya, bagaimana dia menguploadnya. Itu benar-benar dia mengandalkan kreativitasnya gitu. Dan ada juga orang yang mengandalkan AI gitu. Apa sih orang yang mengandalkan AI? Ya orang yang berlangganan di suatu website untuk memproduksi sebuah konten secara singkat dan cepat, tapi ya harus ada langganannya sih. Entah itu di bawah 500 ribu sebulannya sampai 1 jutaan lebih di tiap bulannya, karena dalam produksi konten AI itu memakan banyak sekali token, jadinya token-token itu ya pasti membutuhkan biaya gitu untuk membuat suatu video profesional gitu, menggabungkan beberapa prompt, ibaratnya sampai menjadi sebuah cerita gitu, sebuah cerita
berupa seperti film bioskop singkat lah berarti, cuman ya durasinya sangat singkat banget gitu, cuma paling 15, 25, 30-an detik gitu untuk konten AI. Jadi kita bisa melakukan 3 hal itu tadi gitu. Yang pertama emang menonjolkan diri kita sendiri, entah itu kita berhadapan secara langsung dengan produknya kita, dengan muka kita. Ada juga yang mengandalkan kreativitasnya, ibaratnya yang kita di belakang layar tapi kita mempromosikannya, mereview, mengunboxing di produknya kita yang tertuju dengan kreativitas kita, entah itu kita dikasih background apa segala macam itu ada. Dan ada juga yang ketika tadi pakai AI gitu. Jadi untuk memulai sebuah konten afiliasi itu juga nggak mudah juga, karena kita upload sekali juga nggak langsung produk itu langsung laku gitu. Kita juga harus tahu caranya mencari produk, tahu tren apa produk yang harus kita ikuti, dan kita harus tahu juga waktu kita mengupload juga di saat orang itu tidur atau orang itu lagi rame pegang HP itu kan ada tuh. Karena apa? Satu kesalahan itu kalau kita nggak cari produk itu, kesalahannya kita upload video berkali-kali, kalau salah dari produk itu ya produk itu akan tetap nol gitu. Kita nggak dapat penjualan apapun dari produk itu. Nah, terus produk yang kedua adalah produk itu, setiap produk itu ada trennya gitu. Setiap produk itu ada trennya. Kenapa setiap produk ada trennya? Karena berarti kita jualan produknya khusus Ramadan aja gitu. Kita jualan koko misalnya, kan berarti di bulan Ramadan aja kencengnya loh. Nah setelah Ramadan, misal di bulan setelah Idul Fitri, kita masih bertahan di situ ya, pasti ngedrop banget gitu. Yang asalnya pendapatannya full 100%, jadi tinggal paling 20% pendapatannya dari yang nilai di saat Ramadan itu. Kenapa? Ya bukan salah produknya itu berarti salah waktunya, salah waktu momentumnya gitu. Jadi itu salah satu produk hit and run. Jadi kenali juga produk-produknya itu, tipe produknya yang emang setiap hari emang dibutuhkan orang, atau emang produk yang naiknya di momen-momen tertentu aja gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah produk itu harus sesuai jam postingnya juga gitu. Karena apa? Ya berarti kita ngupload asal-asalan gitu, tengah malam kita upload. Nah nanti setelah setengah jam algoritma membaca, dinaikkan ke atas videonya, berarti dinaikkan ke beranda TikTok semua orang, tapi semua orang lagi nggak pegang HP. Jadi ibaratnya kan ya mentah aja gitu, mentah aja, nggak ada yang lihat. Jadinya kalah sama video-video yang diupload kayak pagi saat orang lagi bangun tidur, kalah sama video yang diupload siang saat orang baru istirahat kerja, kalah sama video yang diupload sore hari saat orang pulang kerja. Jadinya ya kita harus tahu jam-jam produk itu ramenya jam berapa, karena tiap produk itu ya pastinya ada jam-jam tertentu yang membuat produk itu rame gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan gitu. Kalau untuk apa pergerakannya itu kan di tiap afiliator itu kan ada tahapannya juga toh. Berarti kita nggak harus sebulan harus dapat segini, itu kan nggak harus, itu bertahap juga gitu. Dimulai dari 10.000 pertama, 50.000 pertama, 100.000 pertama, 1 juta pertama, 5 juta pertama, 10 juta dan seterusnya. Itu kan butuh proses, karena kita kan tadi bilangnya kan dari HP 1 jutaan toh. Jadinya kalau dapat untung itu digiling lagi tuh. Kalau dapat untung itu digiling lagi. Jangan langsung dimakan semuanya gitu. Kita nggak akan pernah berkembang. Masa kita setahun bertahan dengan HP jutaan, kan nggak mungkin toh. Berarti di bulan pertama kita dapat 1 jutaan ya digiling lagi. Digiling lagi dengan apa? Kita kasih profesionalitas dengan penjayaan tambahan, dengan produk tambahan itu. Nanti di bulan kedua dapat pergerakan yang tinggi lagi. Misal kita dapat 5 juta sebulan, kita upgrade lagi toh. Kalau memungkinkan untuk upgrade handphonenya, ya handphonenya kita beli yang agak mendingan dikit gitu. Yang handphone satunya kita bisa
jual lagi secondnya kan juga bisa gitu untuk menambah modal produk kita. Jadi digiling terus gitu sampai misal 10 juta 20 jutaan gitu kan, digiling terus sampai benar-benar kita punya studio live yang benar-benar proper gitu, benar-benar proper sesuai dengan kreator-kreator profesional pada umumnya gitu. Terus kita punya alat edit yang lebih profesional juga di komputer, kita punya atau punya laptop juga untuk pengeditannya. Jadi benar-benar untuk bersaing di industri digital itu kita berani untuk jangka panjang gitu, nggak asal-asalan kita bertahan di HP 1 jutaan itu enggak, karena emang ya itu kan opsi pertama jadi ya harus dengan secara maksimal mungkin gitu. Jadinya kita berkembang digulung dulu di 1 bulan pertama, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan pertama, baru kita nanti di bulan-bulan ke-7 sampai 12 di 1 tahun pertama itu baru kita bisa merasakan keuntungan kita yang kembali lagi ke arah kita gitu, karena itu menciptakan suatu cash flow atau suatu pemasukan yang sehat gitu, satu cash flow, suatu pemasukan yang sehat. Karena kalau tidak seperti itu kita nggak akan pernah bertumbuh, karena perlu kalian tahu banyak teman-temanku itu yang hilang dari peradaban digital karena emang mereka ya gitu setelah dapat dipakai gitu. Bukan setelah dapat dibuat ekspansi buat mengembangkan suatu usahanya itu biar lebih profesional lagi gitu. Nah setelah dia mentok, ibaratnya setelah tekniknya orang-orang udah pakai yang profesional, dia udah kehabisan bahan bakar atau kehabisan modal untuk melanjutkan ke pembelian alat-alat itu karena udah dipakai duluan gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadilah kreator yang tidak cepat-cepat memakai hasilnya untuk membuat atau membeli sesuatu yang ibaratnya konsumtif sifatnya. Atau jadi buatlah uang-uang yang kamu dapatkan di awal itu untuk mengembangkan suatu produkmu itu. Jadi benar-benar kamu bertumbuh dan benar-benar kamu punya pendapatan yang stabil gitu ya. Setelah kamu punya pendapatan stabil, misal di tahun kedua punya dapat di tiap bulannya katakan dapat 5 juta rutin, ibaratnya 5 juta yang masuk ke kantong, ibaratnya lebihan lah, atau dapat 10 juta rutin yang masuk ke kantong ya, kalian kan juga bisa menginvestasikan gitu. Jadi pergerakan uang kalian itu tetap bertahan gitu. Kalian juga harus menciptakan kekayaan yang tidak tergerus inflasi gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus benar-benar dilakukan. Karena apa? Karena setiap orang, setiap manusia itu ada masanya gitu. Kalau masanya kita ditakdirkan masanya sampai kita mati berjaya ya nggak apa-apa ya, itu ibaratnya satu privilege dari yang kuasa itu. Tapi kalau privilege kita cuma 5 tahun 10 tahun aja untuk mendapatkan kekayaan, dan setelah privilege itu sudah tidak di tangan kita ya mau nggak mau kan kita mengandalkan apa yang kita miliki sebelumnya toh. Nah jadi kita itu harus realistis. Jadinya sebelum privilege itu nggak ada, atau berarti berjaga-jaga kalau privilege itu udah nggak di tangan kita ya, kita punya backupan untuk melakukan atau mendapatkan pendapatan lainnya di apa yang kita investasikan gitu. Jadi kita bisa memulai hal-hal lain dari apa yang kita investasikan sebelumnya gitu. Jadi kita akan terus ada di industri karena fondasi kita benar-benar baik dan benar.